Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sahabat Deki di YouTube Dompet Al-Quran Indonesia dengan kita para amilin dari Deki Dompet Al-Quran Indonesia. Kembali ketemu di podcast Deki yang insya Allah nanti akan banyak cerita inspiratif, informatif, dan edukatif. Nah, mungkin kita langsung saja. Alhamdulillah kita berdatangan tamu di sini. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah. Di sini kita sudah kedatangan tamu, yaitu nanti kita bisa mendengar ceritanya seorang pendeta. Nah, ini unik ya. Kenapa kok Deki kedatangan tamu pendeta ya? Tapi dulu, nah seperti apakah kisah beliau? Alhamdulillah saat ini sudah bersama kita Bapak Hasan Lubis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, mungkin di sini terima kasih banyak kedatangannya, kehadirannya. Mungkin Bapak Hasan Lubis bisa menyampaikan seperti apa dulu kisah hidupnya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya, nama, kemudian tinggal di mana, kemudian aktivitasnya apa, kemudian dulu agamanya apa, dan seperti apakah. Nah, monggo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Muhammad Hasan Dasar Lubis. Oh, Dasar Lubis ya? Ya. Nama Hasan ini sebetulnya nama baptis dari nama Aletius. Karena sebuah misi kontak yang kelima atau C5, nama ini harus diganti dengan bahasa Arab yang tepatnya yaitu kata Hasan, sehingga mudah memanggilnya nama dengan Hasan. Jadi di dunia misi saya akrab disapa dengan nama itu. Saya dulu dari gereja Protestan karismatik, tidak usah saya sebutkan namanya. Saya domisili di kota Yogyakarta dan saat ini sedang mengembangkan layanan mu'alaf di daerah Ngawi bersama Mu'alaf Center Indonesia Regional Ngawi. Tadi ada pertanyaan untuk memperkenalkan kisah hidup saya, tapi lebih fokusnya nanti kami akan membahas kondisi Palestina. Kenapa seperti itu dari sudut pandang gereja, supaya nanti masyarakat Muslim mengetahui kenapa sih kondisi Palestina seperti sekarang ini dari perspektif gereja. Oke. Mungkin kita interaktif aja ya, tanya jawab. Mungkin sebelum ke Palestina tadi ya, sebelumnya agamanya Protestan. Iya, Kristen Protestan karismatik. Ya, nah, ini aliran terbaru ya. Aliran terbaru ya. Insya Allah. Kalau lahir berarti orang tua ataupun keluarga udah dalam keadaan Kristen, atau sebelumnya ada yang Muslim? Ayah saya itu seorang Protestan ayah. Sudah almarhum. Kalau ibu? Ibu saya dulunya tentunya ikut ayah ya. Tapi ibu kan menikah hingga 3 kali. Ayah saya yang kedua, ayah tiri itu juga Nasrani. Ayah yang ketiga itu Muslim. Jadi saya punya ayah kandung, ayah tiri 2. Lika-liku hidupnya luar biasa ya. Oke, kalau itu berarti semenjak kecil sampai dewasa itu berarti menganut agama Kristen Protestan karismatik tadi ya. Karismatik itu setelah dewasa. Kalau Kristen Protestan itu kalau orang yang dahulu itu kan ya seperti
Protestan klasik. Jadi nuansanya itu nuansa sakral. Sedangkan karismatik itu penuh dengan euforia gitu. Oke. Berarti setelah itu terus di agama tersebut itu sampai tahun berapa, Pak? Baru akhirnya masuk Islam. Iya. Dalam proses di Kristen Protestan, saya sebelum mengakhiri keyakinan Trinitas saya itu saya bergabung dengan Kristen yang monoteis. Monoteis itu Kristen yang mengakui bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Itu sebelum saya masuk Islam. Kemudian saya masuk Islam itu tahun 2008. 2008 ya. Berarti dari mulai kecil sampai 2008 itu non-Islam gitu ya. Non-Islam. Terus dari mulai awalnya itu bukan Kristen Protestan karismatik, tapi klasik ya. Klasik. Yang mengakui Yesus itu Tuhan. Itu sampai tahun berapa itu? Saya kurang ingat ya, karena ketika bergabung dengan teman-teman dari monoteis itu tahun berapa ya, itu perlu mengingat lagi. Iya. Nah, terus kemudian kalau syahadatnya tahun 2008. Nah, ingat ya kalau syahadatnya. Kalau itu apa perbedaannya berarti apa itu monoteis sama Trinitas. Jadi di Kristen itu sejak awal, sebelum terjadinya perpecahan, itu memang Kristen tuh dulunya monoteis. Karena ada dua pembawa atau penyebar agama Kristen ini di zaman Romawi. Itu ada seorang imam yang bernama Athanasius. Imam Athanasius inilah yang akhirnya mengembangkan ajaran Trinitas. Karena pola pikir masyarakat Yunani pada waktu itu yang namanya Tuhan tuh tidak ada yang satu mutlak, tuh gak ada. Sehingga kondisi ini semakin lama mempengaruhi ya stabilitas kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Kalau sekarang itu dengan istilah negara adidaya. Jadi negara yang begitu besar dengan pasukan yang kuat itu sempat goyah karena dua perbedaan pandangan masyarakat Nasrani. Yang satunya berpandangan Trinitas, ini mayoritas, dan yang satunya berpandangan monoteis, yang diprakarsai oleh Imam Arius yang monoteis itu. Kemudian diselesaikanlah oleh seorang kaisar ini yang tidak pernah mengenal ajaran agama, karena beliau ini juga seorang penganut penyembah dewa matahari. Maka dengan caranya sendiri diambil voting ya. Siapa suara terbanyak di antara dua kelompok ini. Ini sebuah keputusan menentukan agama yang tidak hak. Sehingga dimenangkanlah kelompok Trinitas, suara terbanyak itu. Maka disahkanlah keyakinan di negara Romawi itu ajaran Kristen yang diakui oleh negara, oleh kaisar, itu yang berhaluan Trinitas. Gitu. Sehingga yang monoteis atau yang tauhid ini harus hengkang dari wilayah Romawi. Tauhidnya versi Kristen ya. Oke, yang intinya berarti kalau monoteis itu percaya Yesus itu Tuhan, kalau yang Trinitas itu percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang monoteis itu meyakini bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Jadi dia memang seorang manusia murni. Manusia murni ya. Nah, ini ajaran nyangkak ini akhirnya kalah dalam pemilihan tadi ya. Seperti itu ya. Oke, nah berarti sepanjang ininya karir di dunia non-Islam ya, itu sempat jadi pendeta atau seperti apa itu ceritanya? Ya, saya sebagai temisi ya. Apa itu aktivitas? Di gereja itu ada 5 pelayanan. Yang pertama itu tim misi atau yang membuka daerah-daerah baru, sebut saja itu sebuah arsitek dari sebuah pelayanan gereja. Kemudian jabatan yang kedua itu diisi oleh tim kenabian. Tim kenabian itu seperti telik sandi. Jadi dia yang berurusan dengan kondisi kawasan yang akan dikembangkan itu. Kemudian yang jabatan ketiga itu tim evangelis. Evangelis itu seorang pendai ya, atau pekabar Injil, atau seorang yang mendakwahkan ajaran itu.
Kemudian yang keempat itu seorang gembala yang nanti akan menetap di kawasan yang sedang dikembangkan itu. Nah, dalam kinerjanya seorang gembala ini kan maksimal tuh ngurusi 50 orang. Maka jabatan terakhir yang kelima itu seorang pengajar yang akan membantu gembala dalam mendidik umat sehingga umat itu menjadi keyakinannya kokoh itu. Itu di dinamika seperti itu. Nah, saya dulu dalam tim misi ini yang membuka area baru ya. Itu. Jadi pendeta itu bukan hanya satu. Bagi jemaat awam, jemaat gereja yang belum tahu kegerejaan dengan sebenarnya, pendeta itu ya Pak Gembala itu. Gitu. Ya, atau bahwa pendeta itu ada 5 tadi, 5 jabatan tadi. Gitu. Job desk-nya dengan job desk yang berbeda-beda. Iya, gitu ya? dengan job yang berbeda-beda. Oke. Itu berarti aktivitasnya mengembangkan wilayah-wilayah baru untuk bisa masuk Kristen karismatik tadi. Iya. Jadi di Kristen itu karena ada 6 model untuk mengembangkan misi. Nah, saya khususnya misi yang kelima, model kelima atau kontak yang kelima atau disingkat dengan C5. Kontak yang kelima ini seorang misionaris, dia harus pandai ya dengan bahasa-bahasa Islam, dengan khususnya Injil berbahasa Arab. Ya. Jadi misionaris C5 itu bisa baca Arabik ya, dalam konteks Injil bukan Al-Quran gitu. Dengan tampilan fashion yang juga baju koko, sarung, kopiah gitu. Dan bisa berceramah karena ceramah dengan khotbah di gereja itu beda ya. Bedanya apa itu? Jadi kalau ceramah itu ya seperti ceramah-ceramah ustadz itu. Nah, lalu di gereja itu lebih ke seperti seorang dosen gitu. Jadi nggak pernah ada gereja itu ceramah seperti orang muslim. Jadi cara penyampaiannya seperti seorang guru atau dosen gitu. Lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini ya aktivitasnya tadi ya jadi pendeta, terus 2008 syahadat. Apa yang membuat akhirnya padahal tentunya kalau kita tahu bahwa mungkin pemuka agama ini pendalaman agama yang ditekuni itu pasti tinggi ya. Nah, kenapa kok malah ini tergoyahkan pindah ke agama lain? Nah, itu seperti apa? Ada dua hal yang membuat saya meninggalkan gereja. Karena secara teolog, kalau di Islam itu secara keilmuan atau makanya disebut ulama itu karena ilmunya ya. Jadi secara teologis Yesus itu tidak pernah menjadi Tuhan, bahkan tidak pernah dituhankan menurut Injil itu sendiri. Kenapa ada kata Tuhan Yesus? Itu ada awal mulanya. Dahulu Injil berbahasa Indonesia itu nggak pernah ada penyebutan Tuhan Yesus, nggak ada. Yang ada Tuhan. Injil berbahasa Indonesia berarti awalnya berbahasa apa? Yunani apa? Ya, nah ini ya kalau bisa Injil yang berbahasa Indonesia, era sebelumnya itu nggak ada kata Tuhan, adanya kata Tuhan Yesus. Kalau aslinya bahasanya apa Injil itu? Injil itu artinya kabar baik atau kabar gembira. Kalau di bahasa Arabnya itu Basiron ya. Tapi enggak, kalau kitab aslinya itu bahasa dalam bentuk bahasa apa? Yunani atau? Dalam bahasa Yunani kitab aslinya. Oh. Nah, saya belum sampai berpikir untuk belajar bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Indonesia itu sendiri ada 2 versi ya. Kalau dulu kan ada ejaan yang belum disempurnakan dan ejaan yang sudah disempurnakan. Demikian pula dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, itu dulu nggak ada kata Tuhan itu. Bahkan bahasa Inggris itu dengan terang ya, itu kalau sekarang sudah bisa bedakan. Kenapa bahasa Inggris itu menyebutnya the Lord Jesus, ya? Bukan the God Jesus. Nggak ada kata the God Jesus yang artinya Lord, ya, Tuhan, itu nggak ada. Jadi selalu disebut the Lord, Raja. Ya. Bahkan Injil-Injil yang diolah ya, yang bahasanya itu Injil, kata Yesus menjadi Isa, itu pakai kata Sayyid ya, atau Baginda. Baginda ya. Sehingga tidak mengarah ke istilah Tuhan. Istilah Tuhan. Nah, istilah Tuhan itu ternyata ditemukan oleh seorang ahli bahasa. Nah, itu dari seorang Katolik itu. Perubahan kata Tuhan menjadi Tuhan.
Oh. Nah, karena suku Goa di Sulawesi itu nggak pernah bisa menyebut kata Tuhan, tapi Tuan. Tuan. Itu Jadi di mana Sulawesi tadi? Ya? Di Sulawesi apa? Ya, di Sulawesi, di suku Goa, itu mereka nggak bisa menyebut kata Tuhan. Tuan. Akhirnya jadi Tuhan. Jadi kalau menyebut Tuhan Yesus, itu Tuang Yesus. Ya, gitu. Jadi antara menuang air dengan menyebut nama orang Tuan itu nggak bisa bedakan. Maka mulai saat itu seorang misionaris dari Portugis itu menyisipkan kata Tuhan. Barulah suku Goa itu bisa menyebut Tuhan. Nah, sejak saat itu kata ini dimasukkan dalam terjemahan Injil berbahasa Indonesia, dan semua yang tadinya tidak ada kata Tuhannya itu menjadi ada kata Tuhan. Jadi semua kata Tuhan tadi menjadi kata Tuhan. Itu awalnya. Nah, jadi secara histori bahasa memang ada perubahan, dan secara teologis di Injil berbahasa Yunani juga nggak pernah Yesus disebut, kalau bahasa Yunani itu Theos. Theos itu artinya Tuhan, sedangkan kata Tuhan tadi yaitu kata Kurios. Jadi penyebutan dalam Injil berbahasa Yunani itu selalu disebut Kuriu Yesus. Itu dari kata Kurios yang artinya Tuhan. Nggak pernah disebut Yesus itu sebagai Theos yang artinya Tuhan. Jadi dua kata ini memisahkan makna. Theos itu yang diterjemahkan dengan kata Allah dalam Indonesia, kemudian Kuriu, nah ini akhirnya menjadi kata Tuhan tadi. Dari Tuhan menjadi Tuhan tadi. Nah, ini secara teologis memang kata nama Tuhan Yesus yang menunjukkan pribadi Yesus sebagai ilahi. Bagi kaum Trinitas ya 100% manusia, 100% Tuhan, dan ini nggak bisa diterima secara akal sehat. Jadi hanya mungkin ini ya anggapan mereka gitu ya, menganggap Trinitas itu 3 dalam 1, 1 dalam 3 gitu ya, mengakui bahwa intinya Yesus itu juga Tuhan dan mengakui Yesus itu juga manusia gitu ya. Iya, itu logikanya kalau cendekiawan di Yunani tempo dulu. Tadi memang akhirnya tertariknya masuk Islam karena tadi ya mungkin secara logika, secara teologis yakin bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, kemudian secara histori tadi oleh Kaisar Romawi, ternyata ketuhanan Yesus itu atas pemilihan ya, pemilihan suara terbanyak, voting tadi, sehingga ditetapkanlah ajaran Nasrani yang benar itu yang menuhankan Yesus. Itu secara histori ya. Jadi secara teologis tidak ada ketuhanan Yesus, secara histori jadi itu memang produk manusia ketuhanan itu. Jadi bukan produk ajaran kitab suci. Setelah saya tahu keduanya seperti itu, saya lepas. Nah, terus kenapa kok tertarik Islam? Kan agama selain Islam ada ya, mungkin Hindu, Buddha. Kok akhirnya memilih Islam nih, kok yakin Islam ini yang benar gitu. Dulu waktu kami dialog di Yogyakarta itu, dari gereja kami kan komunitasnya banyak mahasiswa ya, memang geraknya di dunia akademik. Jadi ketika berdialog pertama itu dengan kaum muslim ya, anak-anak muda di sana, juga ada seniornya, itu kami ditegur. Saudara itu mudah sekali ya menyalahkan Al-Quran gitu. Ditegur sama siapa itu? Mahasiswa? Bukan, dari tim dialog ya. Oh, tim dialog. Waktu dialog itu ada 300 jamaah muslim dan kami ada 40 jemaat gereja gitu. Nah, yang berbicara itu ada kami tim bertujuh di depan, dan mereka itu bertiga, muslim bertiga, kami bertujuh, kemudian ditonton gitu kan. Oh, intinya waktu itu Pak Hasan Lubis ini ikut dalam forum debat ya, tim gereja, tim gereja mewakili tim gereja sebagai forum debat gitu ya, di forum debat. Ya kalau tim itu 7 ya, itu ya duduk bersama 7 orang itu. Nah, dari pihak muslim menegur tim kami gitu. Bagaimana saudara menyalah-nyalahkan Al-Quran itu kalau saudara belum pernah belajar ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab, sehingga ini karena salah struktur atau salah penerjemahan kan gitu. Nah, ketika ditegur itu saya tuh nggak tahu kok ada rasa takut ya, gemetar. Yang disebut gemetar itu mungkin itu. Jadi ketika ditegur ada rasa, orang Jawa bilang tuh neredek ya, gemetar hatinya. Nah, itu awal pertama kali saya tuh mulai bermuhasabah, mawas diri. Betul juga
berarti saya harus belajar bahasa Arab untuk melihat apakah argumen saya ini salah atau tidak. Jadi waktu itu ya saya secara otodidak beli kitab Jurumiyah dan Imiriti. Dan saya merasa kesulitan ketika nggak ada yang membimbing. Itu prosesnya Tapi panjang. itu belum masuk Islam ya? Belum, masih di gereja. Sampai 15 tahun itu belajar gitu, nggak paham-paham. Sampai akhirnya setelah syahadat itu Allah pertemukan ya dengan seorang ustadz gitu. Nah, baru saya ngerti. Dalam kurun waktu 1 pekan itu belajar bahasa Arab yang selama itu saya nggak paham, akhirnya tahu bahasa Arab dengan baik. Nah, setelah itu kan saya juga mengkritisi kitab saya. Kenapa kitab Injil ini semuanya berbahasa Indonesia? Walaupun dulu Depak itu punya terjemahan Al-Quran, tapi kan tetap ada teks aslinya. Iya. Tapi Injil ini kok semua bahasa Indonesia ya? Nah, bagaimana menyatakan terjemahan ini benar dan salahnya? Nah, maka kemudian saya juga akhirnya belajar bahasa Yunani gitu. Dan belajar bahasa Yunani sesama orang Kristen ya, ada dosen bahasa Yunani. Dan di situ saya mulai ngerti bahwa ternyata memang tidak ada dalam teks Yunani yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dan dosen saya sendiri ternyata juga seorang monoteis. Setelah saya lama bergaul dengan beliau secara pribadi, beliau juga mengatakan saya juga seorang yang mengakui Yesus sebagai utusan gitu. Ternyata monoteis ya. Terus setelah itu akhirnya tadi masuk Islamnya ini tadi ya merasa mungkin secara itu teologis ajaran itu salah, secara historis dibuktikan ada bukti sejarahnya juga salah, bahwa itu bukan produknya kitab suci tapi produknya manusia, ajaran ketuhanan Yesus itu. Oke. Kemudian setelah itu masuk Islam 2008 ya tadi yakin ya. Nah itu keluarga masih di gereja. Masih di gereja. Jadi sewaktu saya masuk Muslim, itu keluarga, istri dan 2 anak itu masih ke gereja. Masih gereja. Jadi memang suasananya nggak enak ya. Berarti sendirian masuk sendiri. Seperti apa ceritanya? Setelah masuk Islam nih? Ya, setelah masuk Islam, ya saya banyak di rumah. Ternyata untuk melepaskan rasa bersalah itu tidak mudah ya. Biasanya ibadah hari Minggu, kemudian nggak ibadah tuh rasa berdosa itu sepertinya masih lengket gitu. Nah, untuk proses menghilangkan itu memang butuh waktu. Dan sebelumnya saya juga sudah latihan untuk tidak ke gereja 1 tahun itu. Ternyata 1 tahun tuh bisa hilang, tapi rasa bersalah tuh kayaknya masih menghantui gitu. Biasanya padahal sudah masuk Islam gitu ya? Iya, biasanya nyebut Yesus sebagai Tuhan, kok sekarang kok Tuhan diingkari kan gitu. Jadi untuk hati dan pikiran tuh betul-betul mengakui bahwa Allah itu Allah yang hak, Tuhan yang satu itu masih terbayang-bayang. Itu butuh proses untuk secara psikologis ada prosesnya gitu. Termasuk istri saya itu kan perlu latihan. Terus akhirnya keluarga, anak ataupun istri ikut masuk Islam juga? Itu proses. Jadi istri saya minta untuk berlatih 1 tahun tidak di gereja. Ya, 1 tahun banyak di rumah juga belum masuk Muslim, sehingga tinggal 2 anak yang aktif di gereja. Itu menjadi bahan olok-olokan. Tapi akhirnya istri masuk Islam ya? Ya, setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun. Setelah masuk Islam pun kata Tuhan Yesus itu masih lengket ya. Puji Tuhan, masih lengket. Jadi ketika istirja itu ya Tuhan Yesus gitu, bukan innalillahi. Istirjanya kadang bukan ya Allah atau walaupun sudah pakai zilbab, tapi proses untuk menghilangkan kebiasaan itu tidak semudah itu. Tapi akhirnya sekarang kan sudah. Jadi kalau istirja ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau anak seperti apa, Pak? Anak setelah 1 tahun istri saya masuk gereja juga latihan. Anak yang pertama itu tidak bergereja dan menghilangkan menjauhi teman-temannya itu, akhirnya bersyahadat setelah 1 tahun tidak gereja. Yang paling lama anak yang kedua itu 5 tahun setelah kakaknya. Karena untuk memangkas mata rantai pertemanan ya. Anak-anak itu mulai dari sekolah minggu ya. Pergaulannya ya. Sekolah minggu itu kalau ibadah hari Minggu itu kan
orang tua ibadah di perayaan gereja itu, yang anaknya nanti ada sekolah minggu. Sekolah minggu ya sekolah untuk anak-anak. Kalau kita tuh seperti TPQ, TPA gitu. Oke. Tapi alhamdulillah mungkin ya keluarga, istri dan anak sekarang sudah Muslim ya, alhamdulillah. Artinya memang di sini pembiasaannya ataupun kebiasaan yang perlu dialihkan itu bertahap ya. Iya, bertahap. Bertahap. Tentunya bisa kita buat semacam tips ya, kalau mungkin ada teman-teman saudara kita mu'alaf ya, kan tidak mudah mengubah lingkungannya yang awalnya mungkin non muslim, akhirnya dia jadi muslim kan gitu ya. Yeah. Oke, nah kemudian tadi ya membahas sedikit terkait Palestina. Nah ini kan tadi juga sempat ya membahas Alkitab yang memang juga di sini ada Masjidil Aqsa tadi disebutkan. Nah kalau kita tahu sekarang kondisi Palestina ini sedang terjadi konflik ya dengan Yahudi atau dengan Israel negaranya ya. Kalau bangsanya Yahudi, Bani Israel. Nah itu kalau mungkin sepengetahuan Pak Hasan Lubis ini seperti apa kejadian ini dan kenapa bisa terjadi seperti ini? Iya, saya akan coba sampaikan dengan bahasa gereja supaya rekan-rekan Muslim itu tahu apa yang mereka pikirkan. Kan selama ini kita berpikir seperti kita berpikir, kita tidak tahu bagaimana mereka berpikir. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Saya akan pakai bahasa gereja. Dulu Abraham, yang disebut Ibrahim dalam Al-Quran itu, ketika keluar dari kampung halamannya karena ayahnya seorang penyembah berhala dan masyarakatnya juga penyembah berhala, maka dia harus hijrah menghindari kondisi itu. Maka keluarlah Abraham ini dari kampung halamannya. Di tengah perjalanan ditunjukkanlah, kalau sekarang boleh disebut dengan sebuah ide atau inspirasi, atau dalam bahasa gereja itu disebut dengan sebuah rema. Pergilah ke suatu tanah yang akan aku tunjukkan. Jadi ini ada semacam insting gitu ya, karena waktu itu belum jadi nabi. Nah, kemudian karena perjalanan ini melintasi sebuah sungai dan itu melintasi berbagai perbatasan negara, kalau sekarang disebut seperti itu, maka dia disebut orang yang merantau, atau dalam bahasa Ibrani disebut Hebrew atau Ibrani. Ibrani itu artinya seorang merantau. Maka sampailah kepada suatu tempat yang disebut dengan negeri Palestina. Nah, di negeri Palestina itulah Abraham ini akhirnya diperkenalkan pada sosok yang dia cari selama itu di perjalanan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bahasa Ibrani itu Elohim ya. Jadi kenalnya bahwa yang berbicara menyampaikan adalah Tuhan. Itulah yang menjadi titik awal Abraham ini. Tadinya Abram, setelah ketemu dengan malaikat, kemudian mendapatkan firman dari Allah, disisipkanlah nama Allah yang dalam bahasa Ibrani disebut Yahweh, yaitu dengan nama Abraham. Abram itu sebelum diangkat jadi nabi, Abraham itu setelah diangkat jadi nabi. Nah, setelah diangkat jadi nabi ini, Abraham kemudian mendapat janji dari Tuhan, dari Yahweh, bahwa tanah inilah, maksudnya tanah Palestina, yang akan diberikan oleh Yahweh kepadamu dan keturunanmu turun-temurun sampai akhir zaman. Maka ketika Abraham ini sudah punya istri Sarah, itu bahasa gereja ini, Siti Saroh ya, menikah dengan Sarah ini belum juga dikaruniai momongan. Udah lama itu belum juga tanda-tanda kehamilan itu diberikan oleh Tuhan. Maka atas inisiatif Sarah, ini bahasa gereja ya, jangan nyebut
Siti Sarah kok Sarah. Ya, ini orang gereja tuh nggak pernah nyebut Nabi Abraham, tuh nggak pernah. Abraham ya Abraham gitu. Iya. Jadi Sarah ini menasihatkan bagaimana kalau kamu mengambil seorang putri yang bernama Hagar, maksudnya Siti Hajar. Hagar itu sebetulnya bukan seorang budak, bukan seorang pembantu, tapi seorang anak raja yang diminta menghambakan diri kepada Abraham. Karena Abraham ini orang yang mulia. Ketika bertemu dengan seorang raja yang mau berbuat jahat kepada Sarah tadi, kan sempat dibikin stroke, mau menyentuh itu tahu badannya stroke sehingga nggak bisa menyentuh. Maka Abraham ini dipandang sebagai orang yang saleh dan orang yang dekat dengan dewa menurut anggapan mereka. Maka dialah orang yang bernama Hagar ini untuk menghambakan diri atau mengabdi kepada Abraham yang akhirnya menjadi istrinya. Nah, setelah mendapatkan Hagar ini, maka lahirlah seorang putra pertama dari Abraham ini, yaitu Ismail. Kalau bahasa Arabnya Ismail, kalau dalam bahasa aslinya Ibrani itu Ismail. Nah, setelah punya putra ini, timbullah kecemburuan si Sarah ini pada sang suami. Sang suami. Nah, dikatakan kamu nggak adil ya. Nah, akhirnya setelah itu Hagar diungsikan ke negeri Arab Selatan ya. Kalau di Perjanjian Lama itu, setelah itu peristiwa itu dipangkas gitu aja, nggak dilanjutkan setelah sampai di wilayah selatan. Nah, kita tahunya itu setelah belajar hadis bagaimana kehidupan Siti Sarah ini dan putranya Nabi Ismail yang masih kecil. Kalau di Perjanjian Lama itu cerita tuh setelah pergi ke selatan itu putus gitu aja. Kemudian ceritanya dilanjutkan dengan Sarah tadi. Nah, maka setelah itu Sarah hamil dan mengandung seorang putra. Nah, maka lahirlah keturunan Abraham ini dari Sarah tadi. Kalau kita melihat apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bahwa tanah Palestina itu akan diberikan kepada dia dan keturunannya turun-temurun, itu artinya yang mewarisi tanah Palestina itu ya dari putra Hagar dan juga putra Sarah. Jadi Nabi Ismail yang akhirnya lahir keturunan bangsa Arab, dan juga dari Nabi Ishak alaihissalam. Ishak ya, kalau di gereja itu bukan Ishak, di gereja itu nyebutnya Ishak. Di orang Muslim, warga Muslim menyebutnya Nabi Ishak alaihissalam. Maka yang seharusnya yang berhak atas tanah Palestina ya keturunan dari Ismail dan juga keturunan dari Ishak. Itu kalau menengok perjanjian Tuhan dalam versi mereka Yahweh dengan Abraham. Yahweh itu nama lain Tuhan ya, versi orang kitab Injil. Yahweh itu nama diri ketika Nabi Musa alaihissalam diperkenalkan ya, ketika ketemu api langsung. Ya, melihat api di Gunung Sinai. Itu kan tanya namanya. Siapakah Tuhan ini? Maka dijawab, Ehyeh Eser Ehyeh, aku adalah aku. Di dalam bahasa Ibrani. Jadi Yahweh itu bahasa Ibrani, penyebutan bagi, kalau orang Muslim menyebutnya Allah ya. Yahweh itu ya. Orang Ibrani menyebut Tuhan itu Yahweh. Ya. Kemudian balik tadi setelah dijanjikan itu. Setelah dijanjikan itu kan akhirnya ini ada monopoli pemahaman di dalam gereja itu, bahwa yang disebut anak Abraham itu ya anak dari istri pertama, yang disebut anak perjanjian. Jadi yang diyakini oleh gereja dan juga diyakini oleh orang-orang Yahudi itu namanya keturunan Abraham itu ya dari Sarah tadi, dari Ishak tadi, atau Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan Ismail itu nggak diakui. Nah, itu dalam pemikiran mereka seperti itu, sehingga tanah Palestina itu yang berhak adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam, dan itu dipahami oleh semua gereja sedunia,
nggak cuma di Indonesia, dan juga dipahami oleh orang-orang Yahudi, mereka yang merasa sebagai keturunan Abraham. Jadi karena keyakinan itu sudah dibangun seperti itu, dan masyarakat Yahudi menyampaikan ke dunia internasional, ya, orang-orang di seluruh bumi, bahwa mereka lah yang berhak atas tanah perjanjian itu, maka klaim sepihak itu kan monopoli klaim, ya. Harusnya kan kalau disebut keturunan Abraham itu ya dari istri Sarah, Hagar, dan juga dari istri yang bernama Sarah itu tadi. Nah, akhirnya konflik ini muncul di era sekarang. Bahkan ketika bangsa Israel ini tidak setia, ya, kenapa disebut bangsa Israel? Karena dulu ketika berdoa kepada Tuhan, itu doanya nggak pernah berhenti sampai doa itu dikabulkan. Maka disebut Israel, itu artinya hamba Elohim. Elohim artinya gitu, disingkat dari Israel. Jadi dalam bahasa Arabnya Israel itu Abdullah atau hamba-hamba Allah, ya. Itu bahasa Arabnya. Tapi karena keturunan, maka disebut Bani Israel. Itu sebenarnya keturunan. Israelnya sendiri itu seorang nabi yang sangat setia, sangat mentauhidkan Yahweh, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ketika pemahaman ini berkembang sampai saat ini, dan orang-orang Yahudi itu mengklaim dia sebagai keturunan Abraham, maka keturunan dari Hagar tadi yang melahirkan seorang Ismail itu dianggap bukan lagi keturunan, karena itu seperti dalam benak mereka itu, yaitu anak yang nggak sah gitu, ya. Itu klaim sepihak. Sehingga sampai hari ini tanah Palestina itu, ya, berusaha direbut. Mereka yang berhak itu. Jadi dari anak-anak Nabi Yakub, ya, merasa ini hak saya, gitu. Hak saya gitu. Oh, tadi orang Bani Israel tadi itu, ya. Itu yang salah letaknya di Bani Israelnya, bukan Nabi Yakub sebagai orang yang diberi gelar oleh Tuhan untuk dengan nama Israel, tapi keturunan Nabi Yakub atau keturunan Israel ini yang akhirnya kurang pas pemikirannya, memberontak kepada Tuhan. Dan hukuman ini oleh Tuhan sudah diberikan berkali-kali. Ketika Bani Israel itu tidak setia, tidak mentauhidkan Tuhan, itu berkali-kali bangsa itu dipukul. Karena setiap dikirim nabi, nabinya dibunuh, dikalahkan lagi. Termasuk ketika dulu bagaimana Raja Babilonia itu menghancurkan kerajaan Israel. Maka dendam terhadap Babilonia itu sebetulnya kehancuran Irak itu sebuah balas dendam di masa lampau yang sekarang dihidupkan lagi. Kalau dulu pernah menghancurkan kerajaan Israel, maka Babilonia modern yang menjadi negara Irak itu juga harus dihancurkan. Nah, itu banyak upaya yang dilakukan, entah dengan tuduhan waktu Presiden George Bush itu kan dengan tuduhan memproduksi senjata pemeras massal, dan itu nggak terbukti. Jadi yang terjadi di sana menurut benak mereka juga termasuk dalam benak orang-orang gereja, Israel itu sekarang dikumpulkan lagi oleh Tuhan. Kalau memang konteksnya, dan itu diakui oleh PBB sebagai lembaga internasional, kalau memang itu diberlakukan terhadap bangsa Israel, Bani Israel, seharusnya berlaku juga di Indonesia. Indonesia dulu punya kejayaan yang sangat menakjubkan di masa Mojopahit, Majapahitnya. Orang Jawa itu Mojopahit. Di zaman kerajaan Majapahit itu Indonesia itu wilayahnya sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand, Filipina. Itu Indonesia. Kalau memang PBB itu melegalkan Israel mengklaim lagi negaranya, bagaimana kalau Indonesia juga mengklaim dulu negara saya ambil lagi? Harusnya gitu kalau PBB itu, ya.
Tapi ini sebuah kebijakan yang standarnya ganda. Amerika yang parlemennya itu banyak diisi orang-orang Yahudi, akhirnya menghasilkan eksekutif atau pemerintahan yang sebetulnya itu proksinya orang Yahudi, pemerintahan di US itu. Jadi pemerintahan Amerika itu tidak akan bisa melawan kebijakan parlemen di sana, parlemen katakan tidak bisa melawan kebijakan orang-orang Yahudi. Walaupun itu sangat biadab ya, bagaimana orang Muslim di Palestina itu dibantai dengan seperti bantai binatang. Karena bangsa Israel itu merasa number one, anak yang diemaskan. Bahkan punya saudara kandung orang Arab yang dari keturunan Nabi Ismail AS ini nggak dianggap sama sekali. Inilah yang ada dalam benak mereka, maka mereka menyebut diri ya, kembali ke tanah perjanjian. Padahal mereka sudah dihukum Tuhan dengan diaspora. Itu ketika di zaman Hitler itu ya, bagaimana bangsa Yahudi dihancurkan, semua orang Yahudi harus di bumi hanguskan. Itu sebenarnya hukuman Tuhan supaya mereka tidak lagi berlaku congkak. Tapi ini nggak bisa, bangsa itu terlalu bebal, terlalu meremehkan firman Tuhan, terlalu meremehkan ajaran agama. Dan sebetulnya sudah titik akhir ketika diaspora bangsa Yahudi ini di masa Nazi Jerman. Nah, seharusnya mereka setelah itu merunduk, tapi mereka berusaha menyombongkan diri, akhirnya datang ke Palestina, membeli sebidang tanah. Ketika diizinkan, beli lagi, dan akhirnya muncul mental untuk menjajah lagi di Palestina. Jadi kejayaan yang sudah dihanguskan oleh Tuhan itu seharusnya menjadi pelajaran bagi mereka. Tapi ini bukannya belajar merunduk, tapi semakin berani menyatakan diri sebagai bangsa nomor satu. Dan dalam kitab-kitab mereka, ya, dalam kitab Perjanjian Lama, juga Perjanjian Baru, yang diklaim sebagai kitab Injil itu, justru dalam kondisi kebebalan dan kebodohan orang-orang Yahudi ini nanti, endingnya mereka akan menghadapi perang Harmagedon. Digambarkan dalam kitab Wahyu ya, itu di Perjanjian Baru. Lembah Harmagedon itu menjadi lautan darah setinggi pinggang manusia. Itu artinya kan berapa juta manusia yang mati di sana. Ini kalimat-kalimat Amsal atau perumpamaan yang menggambarkan kehancuran Israel terakhir kalinya. Setelah dihancurkan berkali-kali oleh Tuhan dan mereka nggak bisa bertobat, ya ini satu kutukannya. Ketika hati nggak bisa bertobat, biarpun dibilangi dengan nyakak, ya nggak bisa nerima sampai hukuman terakhir nanti di lembah Harmagedon ya. Jadi Harmagedon itu dari nama sebuah lembah, tempat ajang perang itu, di mana bangsa Israel akan dihancurkan oleh Tuhan melalui bangsa-bangsa lain. Nah, itulah titik akhir kejayaan Israel itu sudah lenyap di muka bumi. Diramalkan betul. Jadi kalau mereka sekarang ini sedang berjaya, itu sebetulnya sedang menuju kebinasaan. Sebetulnya Israel itu kalau mau berjaya, cukup mengabdi kepada Tuhan. Dalam bahasa mereka cukup mengabdi kepada Yahweh atau mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu selesai. Mereka akan dikasih tempat tinggal yang sejahtera, yang sewajarnya lah, yang sewajarnya, dikasih hati yang berempati terhadap masyarakat Palestina. Sekarang ini kan menganggap Palestina itu sebagai sebagai underdog, menganggap manusia selain komunitas mereka itu, itu anjing semua, layak dibantai kan gitu. Itu dalam benak mereka. Dan di dalam kalangan gereja, upaya Israel yang menjadi negara kuat ini, orang Kristen juga senang. Walaupun dalam peta politik mungkin mereka ikut mengutuk, pura-pura, tapi sebenarnya mereka nggak berani mengutuk.
Jadi orang gereja tuh nggak berani mengutuk Israel. Karena apa ya? Karena ada di dalam Taurat itu, siapa yang mengutuk kamu, dia juga akan dikutuk oleh Tuhan. Oh. Tapi bukankah Israel itu sudah dihancurkan, sudah dibinasakan? Artinya ini bangsa yang terkutuk sebetulnya. Kalau sampai terjadi diaspora, terjadi pembantaian di era Nazi, itu sebuah peringatan yang harus diperhatikan betul. Dan masyarakat gereja seharusnya melihat kondisi ini, jangan sampai mendukung Israel harusnya gitu ya. Kalau warga gereja berharap Israel bisa menerima Yesus. Israel nggak akan terima Yesus sampai kapanpun, karena Rabi Yahudi itu pernah diundang ke Yogyakarta itu oleh salah satu lembaga pendidikan. Apa Rabi Yahudi? Rabi Yahudi itu ulamanya orang Yahudi. Ulamanya orang Yahudi. Ya, Rabi Yahudi pernah diundang ke Yogyakarta. Kemudian karena Mesias yang orang Yahudi yakini itu tidak seperti nasabnya Yesus ya. Silsilahnya Yesus, nggak mungkin lah rajanya orang Israel itu lahirnya di kandang. Jadi orang Yahudi punya konsep Mesias itu memang keturunan dari Nabi Daud alaihissalam yang di gereja dikenal dengan Raja Daud. Raja Daud ini yang seorang tokoh di Perjanjian Lama yang sangat luar biasa, hubungannya dengan Tuhan itu luar biasa. Walaupun ada sisi gelapnya itu dimaklumkan, tapi terhadap Islam nggak dimaklumkan ya. Ketika Nabi Daud mengambil istri panglima tentaranya, artinya selingkuh gitu. Kenapa di Islam tuh Nabi Muhammad itu selalu dipojokkan oleh orang-orang gereja itu, istrinya 4. Ya lihat Salomo, Nabi Sulaiman, istrinya 800, itu nggak pernah dikritisi. Termasuk kondisi Palestina sekarang ini, bagi orang gereja itu sebuah janji bangsa Israel akan dikembalikan ke negeri itu. Tapi ingat juga di kitab Wahyu, bangsa itu titik terakhir mereka berkumpul dan dibinasakan untuk selamanya di lembah Megiddo itu. Ini warga gereja perlu tahu betul ini. Dan mereka juga nggak bisa menolak ramalan ini kalau mereka yakin terhadap kitab Wahyu ya. Di dalam Injil itu kan paling belakang kitab Wahyu. Kalau yakin dengan ramalan ini seharusnya tidak mendukung Israel. Tapi warga gereja takut kalau nanti juga dikutuk katanya. Ya itu bukannya mengutuk, karena itu bangsa yang terkutuk karena sudah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan yang sebenarnya. Jadi dalam mensikapi Palestina, inilah yang ada dalam benak orang-orang Israel. Mereka merasa kembali ke tanah perjanjian dan mereka lupa bahwa bangsa Arab, bangsa Yahudi itulah yang akan mewarisi tanah Palestina, bukan hanya bangsa Yahudi, sehingga orang Palestina dibantai semaunya sendiri secara biadab tanpa mengenal peri kemanusiaan. Itu satu kesalahan yang menuntun nanti Israel ini akan dikeroyok oleh multinasional ya. Dan itu terakhirnya di lembah Megiddo. Maka disebut perang Harmagedon. Itu perang mungkin sekarang perang dunia ketiga yang endingnya itu betul-betul orang Yahudi itu habis total di lembah Megiddo. Itu mungkin ini ya nanti ya ke depan ya. Karena sekarang juga mungkin konfliknya akan memuncak ya, semakin memuncak. Walaupun terkesan Yahudi yang menindas, ini lama-lama nanti Yahudi yang kalah bakal gitu ya. Nah, proses ke perang Harmagedon itu kan bangsa Yahudi dijanjikan bahwa nanti Mesias yang akan diturunkan itu akan turun di satu bait yang pernah dibangun oleh Salomo. Jadi masjid, kalau bahasa Islam itu masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Disitulah nanti tempat turunnya Mesias itu. Maka Masjidil Aqsa itu bawah tanahnya itu sudah ada mereka sudah punya desain bagaimana Solomon Temple atau Masjid Nabi Sulaiman itu sesuai dengan desain mereka. Jadi nanti dalam prosesnya perang Harmagedon itu nanti akan ada gempa buatan. Gempa buatan yang menghancurkan Masjidil Aqsa yang berkubah hijau, bukan Dome of the Rock. Jadi setengah Masjidil Aqsa itu nanti akan hancur total. Nah, inilah yang memicu perang dunia nanti yang
endingnya itu di lembah Harmegido itu. Nah, proses prosesnya masih panjang. Jadi kalau sekarang terjadi riak-riak yang sangat keji ya, boleh dibilang sangat tidak berkemanusiaan, itu belum seberapa ketika nanti sudah pada titik Masjidil Aqsa itu dihancurkan melalui gempa buatan. Nah, itulah nanti awal perang terakhir itu terjadi. Kemungkinan seperti itu, insya Allah. Oke. Karena itu tidak jauh dari ramalan. Dan mereka masih berharap Nabi Isa yang akan datang itu bukan Yesus. Ya. Jadi Nabi Isa versi mereka akan mendarat di Masjidil Aqsa yang sekarang. Maka Masjidil Aqsa itu harus diruntuhkan, dibangun sesuai peninggalan Salomo atau Nabi Sulaiman tadi. Yang intinya orang itu keyakinan orang Yahudi ya? Ya, keyakinan orang Yahudi juga keyakinan orang gereja, masyarakat gereja. Jadi akhirnya itu yang membuat mereka pengen merebut Masjidil Aqsa itu tadi ya dari umat Islam ya. Nah, artinya di sisi lain ya memang kenapa kok mereka menjajah di tempat itu, kenapa nggak ke tempat lain aja, cari tempat yang lebih luas gitu ya. Karena mereka juga memiliki keyakinan terhadap tempat itu gitu ya. Oke. Maka disebut tanah perjanjian tadi. Tanah perjanjian, oke. Artinya di sini jelas ya para sahabat sekalian terkait tadi ya asal usul Yahudi dari mana Nabi Ibrahim tadi ya yang memiliki keturunan dari salah satu istrinya, kemudian juga di situ dijanjikan terkait tanah Palestina. Kalau tadi mungkin dengan versi isi dari Alkitab ya, Alkitab ya Pak. Nah, itu artinya di sisi lain dari keturunan itu akhirnya masih bermindsetkan bahwa tanah ini milik kami gitu ya, dan berusaha merebut dan bahkan tadi ya beranggapan mau dibangun dan lain-lain untuk tadi ya beranggapan bahwa kepenguasaannya semuanya adalah milik mereka, bangsa Yahudi gitu ya. Oke, terjawab sudah. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Hasan Lubis terhadap saudara-saudara kita, baik itu yang mu'alaf ataupun yang muslim. Bagi saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di seluruh muka bumi ya, dengan perkembangan di Palestina yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dari orang Yahudi, marilah kita bantu mereka ya. Kita berikan dukungan secara kejiwaan, spiritual, dan juga kebutuhan mereka yang sangat mendesak. Ini masih sudah sebegitu kejam. Nah, karena akan terjadi kondisi yang sangat-sangat lebih kejam lagi, dan kita jangan berhenti dalam menolong mereka, karena Allah juga akan membalas, memberikan perhatian. Dalam satu hadis disebutkan yang artinya apabila seorang muslim membantu saudaranya, maka Allah juga akan menolong dia. Allah tidak akan menolong seorang hamba selagi hamba itu tidak menolong saudaranya. Jadi pertolongan Allah itu akan datang ketika kita saling membantu penderitaan saudara muslim kita di Palestina. Meskipun terjadi hal-hal yang sangat tidak manusiawi di sana, Allah lah yang akan menjadi pembela kita. Mungkin kita tidak bisa melawan senjata-senjata canggih milik Israel, tetapi senjata yang lebih canggih dari itu adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bisa saja menghancurkan bangsa itu seketika, tetapi ada satu proses untuk menguji kita, apakah kita itu sesama muslim saling mencintai atau kata saudara kita akan kita tindas. Itu suatu ujian bagi Allah, dan apabila kita tetap mencintai saudara kita, maka Allah juga akan mencintai kita kelak di yaumul akhir. Ketika di yaumul hisab kita buktikan kecintaan kita ini, dan ketika ada saudara yang ikut tidak membantu ya, tidak berempati dengan masyarakat Palestina, semoga Allah berikan petunjuk, hidayah, sehingga bisa paham kondisi ini. Demikian pesan kami. Selamat berjuang untuk saudara-saudara kita di Palestina. Siap galang dana melalui dompet Al-Quran ya, bisa. Indonesia.
Oke, baik. Bisa melalui DEKI ya, insya Allah di DEKI menyalurkan secara amanah, profesional, dan tepat sasaran, khususnya program Palestina, Peduli Palestina ini. Silakan bisa transfer ya, ada rekening di bawah ini di deskripsi video ini ataupun di running tag. Nah, insya Allah kita akan menyalurkan di tahap selanjutnya ini, karena beberapa penyaluran kita sudah pernah sebelumnya ke Palestina langsung kepada warga-warga Palestina, disalurkan berupa sembako, bahan pokok makanan, ataupun logistik dan juga obat-obatan yang tentunya ini mendukung dan peduli terhadap rakyat-rakyat warga Palestina yang sedang konflik. Dan di sini juga banyak ya dari ustadz-ustadz menjelaskan bahwa ketika kita membantu warga Palestina di sana, bahwa pahalanya itu sama, pahala seperti kita berjihad ada di sana. Nah, tentunya silakan bagi Bapak Ibu cukup mudah, bisa transfer aja, bisa transfer, dan silakan hubungi nomor hotline kami atau melalui website kami, ketik aja di Google Dompet Al-Quran Indonesia. Oke, mungkin tidak terasa waktunya, mungkin udah sejam lebih Ustadz. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan cerita inspiratif ini bermanfaat. Cerita dari Pak Hasan Lubis yang memang awalnya itu adalah non-muslim dari Kristen, dan juga akhirnya menjadi pendeta ya, bahkan menjadi pendeta, tadi sempat diceritakan menjadi pendeta, kemudian akhirnya tertarik masuk Islam, meninggalkan gereja, dan disusul dengan istri dan anak-anaknya. Artinya hidayah Allah turun dari situ. Dan juga tadi sudah menjelaskan terkait Palestina itu seperti apa, Yahudi itu asal-usulnya, Bani Israel itu seperti apa, dan kenapa kok mereka masih menjajah sampai saat ini ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, bahkan mungkin versi Alkitab juga ya, Pak Ustadz Lubis. Nah, ini artinya semua jelas, artinya cerita-cerita ini jelas dan latar belakangnya jelas yang menjadi motif. Tinggal kita berada di pihak mana dan mau membantu siapa. Kalau kita sebagai umat muslim bantu warga Palestina, tentunya ini merupakan suatu hal yang menjadi keutamaan kita. Saudara kita dijajah, kita harus berusaha untuk membantunya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dari kami DEKI Dompet Al-Quran Indonesia. Tonton terus channel kami di Dompet Al-Quran Indonesia. Silakan like, subscribe, ataupun share video ini agar orang semakin tahu cerita-cerita inspiratif ataupun inovatif dan edukatif. Itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.